미팅 더 안 해? 너네 나라 전투기 사주기로 하고 빨리 끝냈어. 취미로 진짜 최고야. 사랑? 내가 나중에 꼭 배워줄게. 사랑. 이거 뭐야? 조선시대에 왕이 살던 궁궐이에요. 나 여기 가고 싶어. 넌 퇴근해. 아니, 나도 갈래. 가요! 놀러 가자. 신난다. Halo semua, balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang kenapa sih Korea Selatan tuh demen banget nyinggung negara orang lewat dramanya. Tapi sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Oke, gue tadi pertanyaannya, kenapa sih Korea Selatan tuh demen banget nyinggung negara orang lewat dramanya? Kenapa gue bilang demen? Karena ini bukan pertama kali mereka melakukan hal itu, bikin negara tersebut orang-orangnya tersinggung dengan adegan di sebuah drama gitu. Yang gue bahas hari ini adalah drama King the Land yang lagi viral, lagi trending dan ratingnya tinggi di Korea maupun di Indonesia. Di mana-mana orang lagi pengen nonton karena pemeran utamanya Yoona dan Junho bener-bener disukai banyak orang. Ceritanya ringan, komedinya dapet, jadi kita nontonnya fresh banget lah, kayak gak stres gitu, buat bener-bener healing banget, kayak lucu, terus gemes, bikin senyum-senyum sendiri gitu. Sebelum episode 7 ini orang suka gitu, lalu tiba-tiba muncul episode 7. Nah, beberapa orang tuh kayak penasaran karena akan mendatangkan aktor di Squid Game, yaitu aktor Ali yang di Squid Game jadi Ali, orang India atau orang Pakistan ya, main di film ini. Di sini dia jadi orang Arab. Nah, lalu lagi tayang, akhirnya masyarakat Arab dan kebanyakan orang Muslim tersinggung sama adegan episode 7. Kenapa bisa begitu, guys? Pertama, mereka menggambarkan karakter orang ini sebagai pangeran Arab. Pangeran Arab, kita udah tahu pangeran gitu, anak raja, otomatis representasi dari negara itu sendiri. Jadi kayak apa sih namanya? Iya, representasi ya guys dari negara itu sendiri. Lalu kedua, mereka menggambarkan pangeran Arab di sini, di adegan ini yang suka foya-foya, main wanita dan mabuk-mabukan. Ini jelas bertentangan dengan hukum agama mereka. Seperti kita tahu, Arab adalah negara Muslim. Orang Muslim itu kalau misalnya salah tolong diperbaiki, nggak minum alkohol, dilarang untuk minum alkohol, dilarang untuk menyentuh wanita yang bukan muhrimnya atau bukan istrinya. Jadi nggak boleh menyentuh wanita sembarangan. Di sini pangeran Arabnya minum-minum, main wanita di bar gitu. Lalu mereka juga tersinggung kenapa harus memakai aktor India untuk memerankan pangeran Arab ini. Jadi banyak hal, cuman yang paling parah ini menggambarkan pangeran Arabnya suka minum-minum terus kayak dumb gitu. Makanya mereka protes, lalu mereka bikin hashtag tuh sampai GTBC apologies. Mereka tuh pengen banget GTBC untuk delete scene ini lalu minta maaf gitu. Tapi sampai saat ini katanya GTBC belum menanggapi hal tersebut. Banyak banget komen dari netizen Arab yang tersinggung. Dia bilang, "What do you want to convey but insulting the Arab? We don't drink, we don't go to bars, the men don't touch the woman," udah bilang. Terus gitu ada yang bilang lagi, "They broke an Indian actor, put him in Arab traditional clothes." Bawa pakai aktor India terus dipakein baju Arab dan membuat dia acting nggak berpendidikan dan benar-benar terobsesi sama alkohol dan wanita. Ini benar-benar nggak menghargai banget gitu. We need an apology. Mereka minta GTBC minta maaf. I hate the way us Arabs were being protected in King in the Land. Aku nggak suka gitu kalau misalkan orang Arab tuh digambarkan seperti di King the Land gitu. Sebenarnya kita nggak kayak gitu. Kita tuh semuanya rata-rata orang Muslim dan kita tuh nggak minum dan nggak menyentuh wanita katanya sembarangan gitu. Jadi sebenarnya King the Land tuh katanya such a good romcom series, benar-benar series romcom yang bagus sebelum episode 7. Terus like really do we still have to do these Arab stereotypes, not even talking about them casting an Indian actor as an Arab or the clothes gitu katanya. Terus did King the Land team really have to add this unnecessary Arab prince part and also make him an annoying dumb womanizer? Plus the outfit for him and his guard, the big music, it's the same old stereotypes mocking Arabs for comedy.
Jadi mereka ngerasa kalau ini tuh udah kayak ngeledek Arab ya, negara Arab sendiri, ngeledek masyarakat Arab sendiri. Jadi benar-benar marah dan pengen JTBC untuk menghapus dan minta maaf gitu. Oke guys, menanggapi hal ini, gue pribadi setuju sih sama orang Arabnya sendiri gitu kalau marah, karena gue pernah ada di posisi mereka, salah satu orang yang protes ketika drama Korea menyinggung Indonesia dengan sangat. Sebenarnya memang ini adalah fiksi gitu, kayak misalkan film Amerika yang selalu menggambarkan orang-orang Rusia atau apa jahat gitu, tapi kan kalau itu emang udah kayak ya kita udah tahu lah gitu. Tapi kalau menurut gue sih banyak orang kan nggak tahu Indonesia seperti apa, yang mereka tahu ya Bali ya lah gitu. Lalu orang sekarang nonton drama Korea, dengan mereka lihat oh Indonesia kayak gitu, mereka bisa percaya, mereka bisa jadi membuat gambaran image Indonesia semakin buruk gitu di mata dunia gitu. Di film Rocket Boys guys, yang kemarin berapa tahun lalu ya, lagi pandemi ya, viral itu, gue suka banget sebenarnya filmnya bagus, seriesnya bagus, bahkan gue sempat bilang kok Indonesia sayang banget ya nggak bikin series seperti ini, padahal Indonesia itu adalah badminton gitu. Badminton itu adalah Indonesia menurut gue, karena kecintaan rakyat Indonesia sama badminton tuh bagi gue tuh begitu dalam. Kenapa gue bilang begitu? Karena fans badminton Indonesia tuh benar-benar banyak banget. Kalau kalian udah pernah nonton di Istora Senayan nonton badminton, kalian bisa benar-benar merinding. Pertama kali gue ikut nonton bareng, gue merinding sama antusiasme para penonton yang gila banget. Mereka tuh benar-benar cinta banget sama badminton. Terus waktu ikut forum-forumnya, mereka tuh ngikutin sampai kayak mereka tuh benar-benar, gue kaget gitu, ternyata fans badminton Indonesia tuh segila itu gitu, se-fans itu sama badminton. Dan ini badminton itu adalah olahraga yang dicintai semua kalangan. Kayak misalkan kalau kita lihat di jalan-jalan, anak-anak kecil yang nggak punya raket, mereka main pakai papan, pakai kok gitu. Bener-bener semua kalangan, dari anak kecil, dewasa, orang tua, orang yang ekonomi menengah ke bawah, menengah ke atas, semua suka badminton gitu. Dan emas olimpiade pertama yang didapat Indonesia itu dari cabang badminton. Sampai sekarang guys, yang menyumbang emas selalu cabang badminton. Di mana-mana menorehkan prestasi itu cabang badminton lagi. Jadi Indonesia itu kebanggaannya badminton. Badminton Indonesia itu salah satu yang ditakutin di luar negeri. Jadi di dunia. Jadi kalau misalkan ada pertandingan dunia, atlet Indonesia salah satu yang ditakutin. Beberapa atlet kita kan nomor 1 di dunia, kayak kemarin MD kita beberapa kali yang 1 di dunia sampai sekarang. Lalu MS kita di top 10, selalu di top 10 lah gitu kasarnya. Jadi nggak main-main guys. Korea juga bagus sekarang badmintonnya, gue akuin kan banyak pemain yang hebat. Cuman tetap gitu, mereka tuh nggak boleh seperti itu gitu. Kenapa yang mereka hina itu Indonesia sebagai host yang buruk sekali untuk acara badminton. Padahal kebalikannya guys. Kemarin nih, jangan jauh-jauh, kemarin itu lagi pandemi kan nggak boleh ada penonton. Kebetulan diselenggarakannya di Indonesia, akhirnya mereka menyelenggarakannya di Bali, tertutup. Dan gue ngikutin acaranya dari awal sampai akhir, tuh bener-bener jamuannya luar biasa. Lihat live Instagram para atlet itu asik banget, jamuannya gila banget, dijamu di hotel yang bener-bener bagus, karantinanya bagus banget, makanannya enak-enak, sehat-sehat, jamuannya, servisnya, bener-bener atlet dari luar tuh disambut banget gitu. Dan sementara di Rocket Boys digambarin kalau Indonesia tuh host yang nggak baik, ngasih kamar yang jelek, yang latihan nggak pakai AC, sedangkan atlet kita katanya pakai AC gitu. Seolah kayak terus penontonnya katanya nggak sopan gitu. Padahal ya banyak atlet internasional tuh yang kangen banget buat main di Istora. Karena apa? Mereka tahu fans badminton Indonesia tuh seperti apa gitu. Mereka tuh tahu vibe-nya seperti apa gitu. Dan fans badminton Indonesia tuh nggak cuma ngefans sama atlet Indonesia aja, banyak banget yang ngefans sama atlet luar. Sampai ada yang lagi pas kemarin di Bali tuh kan boleh ngasih ke atlet karena kan nggak bisa datang. Itu tuh sampai satu lobi hotel tuh penuh sama bunga dan hadiah buat para atlet di mancanegara. Jadi yang dapat banyak bunga tuh bukan atlet Indonesia aja, tapi atlet dari berbagai negara gitu. Sampai mereka kaget gitu, baru kali ini mereka nyaksiin fenomena seperti itu gitu. Makanya kenapa banyak orang marah, termasuk gue waktu itu, sampai benar-benar rajin banget gue protes di SBS ya waktu itu yang bikin acara itu. Terus
sampai masuk berita Korea guys, protesnya orang Indonesia, sampai akhirnya sih SBS-nya minta maaf, walaupun menurut gue sih minta maafnya nggak yang sesuai kita inginkan, tapi seenggaknya mereka masih ada mau minta maafnya gitu. Lalu nggak lama lagi mereka gue baca lagi menyinggung negara apa juga. Terus yang paling heboh itu waktu Olimpiade kemarin, di beritanya tuh mereka menggambarkan negara-negara dengan tidak baik gitu. Jadi mereka kayak kayak China, gambarnya Wuhan gitu, yang kayak mau ngasih tau ke orang-orang China tuh penyebab COVID gitu. Terus misalkan negara apa dengan hal yang buruk-buruknya gitu guys, sedangkan pas Korea yang bagus-bagusnya gitu. Itu rasisnya mereka di situ. Jadi emang Korea Selatan tuh terkenal kayak rasisnya guys gitu. Dan mereka tuh yang mereka suka tuh orang-orang barat gitu, kayak orang Amerika, Eropa gitu. Sedangkan untuk orang Asia Tenggara, orang Asia Timur yang itu mereka nggak suka, mereka jelekin gitu. Dan menurut gue sih jelekin di situ, padahal so far mereka udah berprestasi dalam bikin film, musik gitu. Kenapa mereka harus menginsult negara orang dengan cara-cara seperti itu, lewat hal-hal seperti itu gitu. Akhirnya banyak orang marah gitu. Lama-lama ya inilah, lama-lama banyak musuhnya juga kalau misalkan terus-terusan kayak gitu ya guys. Ya emang sih lagi-lagi kan bilang itu cuma fiksi, tapi ya tetap aja menurut gue sih nggak boleh sih sampai menghina negara orang, apalagi kebanggaannya. Kayak misalkan kalau cuman menggambarkan sedikit apa gimana masih mending, tapi kalau misalkan udah hal yang krusial kayak ini kan pangeran Arab digambarkannya, lalu badminton, kebanggaan Indonesia, itu kan menurut gue sih nggak banget sih guys, kalau menurut gue pribadi ya gitu. Nah, yang gue heran di sini lagi, kenapa timnya tuh seperti tadi ada netizen bilang, kok mereka tuh kayak nggak berpendidikan apa gimana, kok mereka nggak riset dulu gitu. Harusnya mereka riset kalau mereka mau membawa satu negara di filmnya, kenapa mereka nggak riset dulu apa yang jadi adat di negara tersebut. Apalagi untuk ini kan sebenarnya bukan cuma adat negara, tapi adat agamanya atau aturan agamanya yang seolah-olah kok gampang banget dilanggar oleh pemimpin negaranya. Kan kayak Pangeran Arab salah satu pemimpin di Arab gitu kan, pemimpin besar di Arab gitu kan, anak raja, digambarkan melanggar aturan agamanya dengan sangat tidak baik gitu. Nah, jadi padahal mereka kalau misalkan bikin film kayak film medis, mereka risetnya gila-gilaan kan, riset di ruang operasi seperti apa segala macam. Tapi untuk hal-hal yang menurut gue kayak gini yang menyangkut negara orang, kok mereka nggak riset? Padahal gampang banget guys, tinggal nyari di Google gitu aturannya apa segala macam gitu. Bahkan ya kita pun tahu kan, kita pun bisa gitu nyari tentang adat istiadat suatu negara. Kayak misalkan Indonesia adalah badminton, sebenarnya bukan hal yang apa sih, mereka udah harusnya tahu, dan mereka juga punya atlet badminton yang bisa mereka tanyain sebenarnya kan, kalau niatnya seperti itu gitu. Atau enggak ya nggak usah lah guys bawa-bawa negara orang gitu kalau mereka malas riset gitu. Atau emang tujuan mereka kayak gitu guys, buat mengolok-olok seperti yang tadi netizen bilang, kalau misalkan mereka tuh kayak sengaja untuk mengolok-olok buat kayak bikin jokes gitu ke negara orang juga bisa gitu. Karena mereka tuh kalau gue nonton di YouTube gitulah ya, kebanyakan orang Korea tuh kayak ngerasa superior gitulah, ngerasa paling hebat gitu. Nggak semua guys, nggak semua, cuman rata-rata mayoritas seperti itu gitu. Dan mereka emang rasismenya tinggi banget sih menurut gue sih. Ya so far sih untung karya-karyanya bagus gitu, jadi kita suka sama karya-karyanya. Cuman disayangkan sekali kenapa harus selalu menyinggung negara orang, ras orang dengan sangat tidak baik dan tidak menghargai sama sekali gitu. Apalagi seperti gue bilang tadi, sekarang dunia lagi ke Korea-Koreaan. Orang-orang gimana ya, kayak dulu kita nggak tahu makanan Korea kayak sekarang makanan Korea di mana-mana dan banyak orang suka gitu. Kayak jauh-jauh deh Subway, dulu bukan Indonesia sepi guys, tutup akhirnya gara-gara orang nonton drama Korea, lihat orang-orang aktornya pada makan Subway, penasaran. Mereka emang gila banget iklannya, mempengaruhinya gila banget sih. Makanya pariwisatanya mereka sekarang maju karena pengaruh drama Korea juga. Orang-orang penasaran datang ke Korea kan jadinya. Nah, akhirnya Subway buka di Indonesia. Seperti kita lihat hari-hari pertama itu gila, sampai ngantri banget di Cilandak, sampai orang ngambil antrian buat besoknya lagi, sampai kursinya panjang banget. Itu karena efek apa? Efek drama Korea gitu. Jadi emang se-influence seberpengaruh itu di dunia
Makanya kalau ada negara yang jelek-jelekan di drama Korea pasti mereka tersinggung, karena itu akan mempengaruhi pemikiran orang terhadap negaranya gitu. Nggak mau lah ya negara kita dipandang jelek sama orang lain gitu. Menurut gue sih kayak gitu guys. Semoga kedepannya kita nggak lihat lagi hal kayak gini, dan jadi pelajaran juga buat kita kalau apa-apa harus riset dulu gitu, dan diusahain jangan nyinggung orang lain kalau bikin karya gitu. Oke, segitu dari gue. Sorry kalau ada salah-salah kata atau salah-salah informasi. Thank you for watching guys. Bye.